Halo teman-teman Ultra Speed Racing, balik lagi di sosmed kita nih, Ultra Speed Racing. Nah, sekarang gua ada duduk bersama bareng sama Koleon Chandra. Nah, jadi di video ini gua akan tanya-tanya nih banyak ke mekanik top 1 menurut gua ya kan. Dan sudah diakui nih kok soal portingan katanya tuh portingan yang licin itu benar-benar enak atau emang gimana tuh kok penjelasannya? Jadi kalau kita bahas masalah porting sendiri, porting itu banyak sekali hal yang bisa dibahas dalam porting itu sendiri. Ya. Jadi bukan hanya kasar, halus, tapi bentuk dari profil portingnya sendiri. Ya. Jadi sekarang ini kalau saya lihat juga di sosial media, saya bukan orang yang aktif sekali di sosial media, tapi saya banyak sekali melihat mekanik atau seorang hand porter ya, itu dia bermodalkan flow bench rakitan, jualan porting, membahas masalah CFM. Nah, jadi mesin flow bench itu alat bantu untuk mengukur kemampuan CFM cylinder head sendiri. Tapi bukan berarti CFM tertinggi itu adalah yang baik, atau bisa juga dibilang dia apa ya? Jadi CFM itu bukan segalanya sebenarnya. Yang saya sempat bahas juga, sempat baca juga adalah ada lagi faktor-faktor lain seperti swirl. Swirl itu adalah kemampuan si cylinder head untuk membuat turbulensi setelah clamp. Jadi kalau kita bahas masalah portingan itu sangat luas, tapi basicnya seperti ini. Portingan itu yang sudah pernah dibahas atau ditulis buku dimanapun, yang mungkin yang orang Indonesia lebih tahu dengan buku Graham Bell ya. Setelah Graham Bell, habis itu orang banyak ke David Weiser. Memang mereka adalah seorang pelaku otomotif, pelaku otomotif yang melakukan riset dan akhirnya menciptakan sebuah buku. Tapi dari porting sendiri mereka bahas bahwa porting itu ada ukurannya. 88%, ada yang bilang 90%, ada yang 92%. Tapi itu peruntukan tertentu. Bukan berarti untuk semua cylinder head harus 92%. Harus bisa meratakan. Enggak. Itu berbeda. Jadi tergantung peruntukan. Misalnya kita bicara motor gigi ya. Yang biasa saya bikin kan adalah motor gigi, motor road. Mungkin saya terbiasa dengan motor Yamaha FX King, dan kita bisa gas sampai 15.000 rpm bahkan lebih. Itu boleh kita main di 92% karena peruntukan kita adalah RPM sampai 15.000. Tapi kalau kita untuk bicara motor matic, ya motor matic itu semakin besar cc-nya, yang pasti RPM-nya semakin kecil. Dengan RPM yang lebih kecil, berarti kan kebutuhan CFM-nya jauh lebih sedikit dibanding motor yang RPM-nya sampai 15.000. Dan itu kalkulasinya ada semua, di online pun ada cara mengkalkulasi kebutuhan CFM di peak power tertentu di RPM sekian, itu ada. Jadi kita nggak bisa ngomong portingnya kurang besar nih untuk cc tertentu, portingnya kasar nih, ini harusnya halus nih. Apalagi kita bicara sama orang-orang yang tidak punya flow bench. Oke, misalnya saya mendapat kerjaan dari orang lain, terus ini mesinnya sebelumnya pegangan mekanik lain. Saya nggak bisa bilang cylinder head ini jelek, cylinder ini portingnya kecil gitu. Jadi saya harus bisa buktikan di mesin flow bench dulu, dari basicnya yang sudah ada bisa nggak saya kembangkan menjadi lebih baik dengan mengimprove dari flow atau CFM-nya. Tapi terkadang pun dengan kita improve CFM-nya di atas mesin flow bench, itu pun itu lebih bagus karena peruntukannya berbeda gitu. Mungkin ya orang itu awalnya mau bikin motor road race yang peruntukannya untuk balapan di Duda, yang paling putar balik, yang dibutuhkan torsi di RPM rendah sampai menengah. Tapi ada juga yang mau buat motor untuk sirkuit besar, yang dibutuhkannya RPM tengah ke atas. Jadi kalau kita bicara kembali lagi ke handle porting, tidak ada satu ukuran yang pasti, tapi porting itu sendiri menyesuaikan kebutuhan di lapangan gitu. Jadi nggak mungkin porting itu kita bikin 90% terus kita pakai untuk
motor harian, apapun cc-nya. Gitu. Kita bicara realita ya. Kalau kecuali kalau kita pedagang CFM atau kita pedagang horsepower, itu sangat gampang banget. Tapi saya sudah lama sekali bekerjasama dengan Ultraspin, dan saya selalu sarankan dan bertukar pikiran bahwa kita membuat sesuatu atau contohnya seperti porting head sesuai dengan kebutuhan customer, bukan apa kebutuhan yang kita inginkan sebagai bengkel untuk jualan gitu. Jadi kalau bicara kasar sama halus, mungkin saya rasa sama aja. Jadi mungkin ya kalau kita halusin mungkin bisa dapat setengah sampai 1 CFM di lift 8-9 mili, tapi kalau menurut saya sih ngalusin porting belum waktu. Jadi enggak 100% bahwa di halus itu pasti lebih bagus. Jadi memang secara marketing yang halus lebih bagus dilihatnya, tapi secara hasil di jalan itu berbeda. Tapi saya bisa buktikan bahwa porting yang kasar bukan berarti berantakan ya. Yang kasar dengan grid tertentu itu akan sama aja dengan porting yang kita halusin sampai mengkilap lah kayak kaca. Hari itu teman-teman yang bilang halus itu udah pasti enak dan sudah dijelasin. Mungkin kalau misalnya untuk motor harian, saya juga ada beberapa kali ketemu di motor balap juga. Mungkin contohnya seperti 5TP. 5TP itu memang sangat dengan porting yang sangat rumit ya di silinder 5TP itu. Terkadang kita harus buang bosklet untuk mendapatkan power ekstra. Tapi ekstranya itu terkadang nggak worth it untuk durability sendiri. Karena semakin pendek bosklet itu akan membuat umurnya semakin pendek. Itu dengan panjang klep tertentu, bosklet yang pendek, otomatis umur boskletnya akan lebih pendek. Jadi kalau kita mau cari setengah CFM atau sampai 2 CFM dengan kita masih mungkin head itu mesti ganti setiap 5.000 km ya boleh kita buang boskletnya. Tapi kalau enggak, kalau saya sarankan untuk motor-motor harian lebih baik memang bosklet itu dipertahankan. Oh berarti kalau untuk motor-motor standar harian gitu kok, untuk boskletnya nggak usah dipangkas habis berarti kok? Untuk korek harian kalau saya rasa lebih baik dipertahankan bosklet, karena kalau orang yang ngerti flow bench atau yang terbiasa dengan pakai Velocity Pro, di areal bosklet itu sebenarnya hampa udara, hampir nggak ada udara flow lewat di situ. Jadi boleh dipertahankan aja untuk menjaga bahwa silinder itu umurnya bisa lebih panjang. Ya soalnya kan saya juga sering lihat gitu kok untuk berbagai banyak postingan yang ibaratnya head itu bagian boskletnya dipangkas habis. Nah, kan makanya butuh penjelasan detail dari Leon sendiri gitu kan. Iya, kalau itu saya rasa ya mungkin enak aja kan kalau mounting bosklet itu buat dapat mungkin lingkaran yang diinginkan ya lebih simpel memang dibuang. Tapi kalau kita mau takes time, kita bisa kasih waktu ekstra untuk silinder headnya, lebih baik dipertahankan. Ya dipertajam biar mengurangi turbulensi di situ atau mengurangi hambatan, tapi lebih baik dipertahankan. Oke teman-teman, penjelasannya tentang porting polish itu detail banget dari Leon Chandra. Nah, jadi buat teman-teman sudah dapat ilmu baru nih dari Leon. Nah, jadi jangan sampai ikut arus nih, asik. Ya, mudah-mudahan di video ini bermanfaat buat kalian semua tentang ilmu porting dari Leon Chandra. So, thank you, ditunggu video-video berikutnya.